dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuli. Saya Farah. Kami datang ke Kelurahan Liwangan untuk wawancara terkait kesadaran lingkungan, terutama tentang sampah. Mungkin bisa perkenalkan dulu siapa dan ya, terima kasih. Yang pertama-tama juga kami ucapkan selamat datang dari mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Dian Memilarini, Kelurahan Liwangan. Saya bertugas di Kelurahan Liwangan sudah 3 tahun berjalan. terima kasih Bu Dia. Selanjutnya teman-teman saya nanti akan menanyakan terkait bagaimana program kelurahan Liwangan atau program masyarakat atau mungkin ada komunitas-komunitas terkait tentang lingkungan dan sampah. Langsung aja Mbak Ika dibantu. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan bertanya tentang mungkin opini dan pendapat dari Ibu Dia sendiri terkait kesadaran lingkungan itu menurut Ibu Dia seperti apa? Ya, terima kasih. Kesadaran terhadap lingkungan, khususnya untuk warga masyarakat, yaitu bagaimana warga masyarakat itu bisa peduli terhadap lingkungan dan juga tidak hanya juga tahu dan juga peduli, sehingga ketika sudah tahu itu peduli, kemudian dari kepedulian itu bisa mempunyai dampak atau mengerjakan atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran terhadap lingkungan. Selanjutnya, Ibu Dia sendiri, apakah kesadaran lingkungan itu penting bagi masyarakat terutama yang ada di daerah kelurahan sini? Ya, kesadaran terhadap lingkungan sangat penting. Jadi kesadaran terhadap lingkungan itu dimulai dari sejak dini. Jadi dari sejak anak-anak itu diperkenalkan terhadap lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman. Gimana sih dari semua kalangan itu berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan di wilayah Kelurahan Liwangan? Jadi mereka juga kesadarannya melalui dengan tidak sama. Jadi kalau misalnya dari anak-anak tentu saja kita mengedukasi dulu, tahapannya mengedukasi kalau anak-anak itu ya diberi edukasi bahwa kalian kalau membuat makanan apapun, misalnya makanan yang untuk anak-anak itu kemudian dibuang di tempat sampah, kemudian lingkungan sekolahnya juga itu juga disiapkan tempat sampah, sehingga anak-anak ketika sudah ada makanan atau jajanan yang disediakan sekolah, kemudian dianjurkan untuk langsung membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Kemudian kalau tahapannya, kalau lingkup yang remaja, tentu saja pengetahuannya lebih luas lagi. Harusnya pengetahuan terkait dengan kebersihan lingkungan itu lebih sudah tahu, sehingga ketika sudah tahu itu ditumbuhkan untuk peduli. Kalau sudah dewasa, kalau sudah remaja itu kan tentu saja sudah tahu ya. Kami kalau yang sudah dewasa itu juga care ya, atau kalau bahasa Jawanya itu greteh atau care, sehingga ini ada sampah yang pembuangnya kurang tepat, itu mungkin bisa dibantu untuk dibuang di tempat sampah. Terkait itu, apakah kelurahan itu punya program-program atau mungkin dari kalangan masyarakatnya sendiri yang mempunyai komunitas kemudian yang sudah dilaksanakan, dan programnya mungkin seperti apa, terus kemudian apakah itu terkait pengelolaan sampah atau apa, dan apakah sudah efektif atau belum untuk ukuran doang?
Kelurahan Giwangan sudah mempunyai program dan juga sudah dibentuk komunitas. Misalnya ada bank sampah. Nah, bank sampah di Kelurahan Giwangan itu ada 13 bank sampah. Dari masing-masing RW di Kelurahan Giwangan ada 13, sehingga masing-masing RW sudah ada bank sampahnya, yaitu dengan nama Giwang Bersih. Giwang Bersih mulai dari Giwang Bersih 1 sampai dengan Giwang Bersih 13, disesuaikan dengan lokasi wilayah RW-nya. Sampai dengan saat ini program bank sampah sudah berjalan, meskipun masing-masing bank sampah itu ada yang aktif, ada yang sedang, ada yang aktif sekali. Bank sampah itu ada pendampingannya, yaitu oleh Faskel atau fasilitator kelurahan, di mana tugas dari Faskel itu mendampingi kegiatan bank sampah, juga mengedukasi bagaimana administrasi bank sampahnya, kemudian memonitor nasabah-nasabahnya itu yang hadir berapa, kemudian yang aktif berapa, dari semua warga itu yang menjadi nasabah bank sampah itu berapa. Jadi itu didampingi oleh fasilitator, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Jadi dari 13 bank sampah itu semuanya berjalan. Ya. Terus kalau kayak gitu sistem bank sampahnya itu beda-beda atau enggak sih kayak sistem dari bank sampahnya mungkin dari penukarannya atau jadi bank sampah itu belum saya jelaskan. Bank sampah itu menampung sampah apa saja. Jadi kalau bank sampah itu menampung atau menerima sampah yang anorganik yang ada nilai jualnya. Jadi nasabah itu membawa contohnya misalnya botol bekas air mineral, kemudian kertas atau dus yang nantinya itu bisa dijual atau ada nilai jualnya. Nasabahnya itu datang dengan waktu yang sudah ditentukan, kemudian mereka menampung sampahnya, kemudian dari tabungan itu, menabung itu sudah ada komitmen bahwa nanti akan dibuka setiap tahun, misalnya setiap tahun waktu yang sudah ditentukan misalnya. Terkait program-program tersebut, apakah sudah ada perubahan yang signifikan antara waktu sebelum pelaksanaan program tersebut hingga setelahnya? Oh ya, jelas itu ada, kan adanya program pemerintah yaitu pilah sampah dari rumah utamanya. Jadi terutama ada 3 jenis sampah yang harus dipilah, yaitu yang sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu organik. Itu bisa dikelola sendiri melalui biopori atau dijadikan pupuk. Nah itu, kemudian kalau yang anorganik itu lewat bank sampah yang menjadi ditukar atau menjadi nantinya bermanfaat. Kemudian kalau yang residu itu kan di kelurahan atau di sekitar kelurahan atau pemerintah kota itu kan sudah ada TPS 3R. Terus kemudian ada lagi nggak sih Bu, misalnya ada tempat yang dulunya penyediaan sampah terus sekarang udah dirubah menjadi apa, itu ada nggak? Oh ya ada di Kelurahan Giwangan, ada satu tempat yang namanya sekarang itu Bendung Wepen, di mana Bendung Wepen itu dulu menjadi tempat pembuangan sampah atau juga tempat kandang babi ya. Tersebut dirubah menjadi tempat wisata yang sekarang mungkin sudah diketahui semua banyak kalangan ya. Jadi kan tadi ada beberapa program seperti bank sampah. Kira-kira itu bank sampah ada kendalanya nggak sih Bu, di bank sampah? Oh ya, ada kendalanya itu memberi kesadaran warga. Itu untuk kolaborasi antar warga dan pemerintah setempat dalam menjaga lingkungan yang lebih baik itu apa? Kami sampah di Kelurahan Giwangan bisa terselesaikan oleh warga masyarakat